Jangan beranggapan karomah wali Allah itu sama dengan kemampuan wali Allah untuk buat hal yang aneh-aneh atau ajaib. Bukan begitu. Karomah itu dari kata karim, yang maksudnya kemuliaan. Aku ini, kata Allah, adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus ada juru damai, polisi juru damai, kepala desa jadi juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja mesinnya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Saudaraku, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang 3 hal. Tentang karomah wali Allah, ilmu, hikmah, dan waskitoh. Tentang ketiga hal yang saya sebutkan tadi, karena ketiganya sering membawa kerancuan dalam masyarakat dan sekaligus banyak korban salah fokus gara-gara salah pengertian tentang hal-hal tersebut. Karomah wali Allah sebagaimana yang berkembang di masyarakat sejak berabad-abad itu, dalam pikiran mereka rata-rata beranggapan seperti ini. Contohnya, ketika seseorang bisa tiba-tiba saja membelah diri jadi 7, berjalan di atas air dan sebagainya, keanehan-keanehan, maka itu dianggap sebagai karomah wali Allah. Pikiran seperti itu yang saya terima dari masyarakat sejak dahulu kala. Lalu bila mana saudara berlandaskan anggapan bahwa seorang wali Allah adalah orang yang mampu membuat keanehan-keanehan alias keajaiban yang memukau, kemudian misalnya ada orang yang mampu menggandakan ataupun mengadakan uang di hadapan Anda, tiba-tiba celing ada segopok uang di hadapanmu, maka Anda akan cenderung menganggapnya seorang yang memiliki kelebihan, atau sederhananya dia wali Allah yang berkaromah mendatangkan uang secara ajaib. Mari saya ajak mikir sesaat. Kalaupun ada orang yang benar-benar bisa tiba-tiba mengadakan atau menggandakan uang di hadapan mata Anda, maka satu pertanyaan timbul, dari mana uang tersebut berasal? Jangan-jangan itu uang orang yang dipindahkan sesaat, seperti zaman Nabi Sulaiman ketika seorang bangsa jin berkata mampu memindahkan singgasana Balkis dalam sekejap. Nah, kalau itu uang orang yang dipindahkan, bukankah itu namanya maling? Uang subuhat alias uang yang samar, tidak jelas asal-usulnya. Maka tindakan kita adalah menghindarinya, karena menghindari subuhat adalah perintah Tuhan. Nah, kembali ke perihal karomah wali Allah. Maka dalam hal ini jangan salah persepsi. Jangan beranggapan karomah wali Allah itu sama dengan kemampuan wali Allah untuk buat hal yang aneh-aneh atau ajaib. Bukan begitu. Karomah itu dari kata karim, yang maksudnya kemuliaan. Jadi karomah wali Allah adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada para walinya. Karomah bukanlah ilmu gaib.
Wujud dari karomah wali Allah adalah ketakwaannya, kesabarannya, kebaikannya, keikhlasannya, ketawaduannya, kesolehannya, kemuliaan akhlaknya dan sebagainya. Itu loh yang dinamakan karomahnya wali Allah. Jangan keblinger, ingat itu baik-baik. Kalaupun ada seorang katakanlah yang dianggap wali Allah, sekali lagi dianggap wali oleh orang-orang, kemudian ia mampu berjalan di atas air, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaannya di hadapan Allah, tidak menambah karomahnya sedikit pun. Jika bertambah ketakwaannya, maka itulah bertambah karomahnya. Nah, sudah mengerti kan masalah karomah wali? Itu bukan ilmu gaib, tapi adalah kemuliaan dan kedudukan wali Allah itu di hadapan Tuhan. Saya prihatin kadang-kadang tentang kesalahan pengertian selama berabad-abad lamanya dalam menerjemahkan istilah karomah wali Allah ini, sehingga seringkali dukun dianggap wali. Akhirnya pada kena tipu daya dukun, karena mengira karomah itu ya bikin celing-celing seperti pesulap saja. Pesan saya, jangan panjang angan-angan. Kalau pingin kaya, maka kerja keras dan tekun. Jangan menggandakan uang. Lama-lama bukannya uangmu yang berlipat ganda, malah dosamu yang digandakan. Ilmu hikmah. Nah, ini juga pengertiannya bermasalah. Saya menangkap di masyarakat banyak yang beranggapan ilmu hikmah itu sama dengan ilmu gaib lewat amalan-amalan yang diambil dari Al-Quran dan sebagainya. Hikmah itu ya asalnya dari hakim, artinya bijaksana. Jadi ilmu hikmah itu bukan ilmu gaib, melainkan ilmu tentang kebijaksanaan hidup, kemampuan mengambil pelajaran dari hidup, dari pengalaman, dari analisa-analisa, yang kemudian dirimu menjadi nasihat-nasihat kebajikan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Luqmanul Hakim, yang mana nama Luqman diabadikan jadi surat Al-Quran, yang berbagai nasihat, kumpulan wejangan-wejangan Luqman itu adalah hasil dari perjalanan hidupnya. Itulah namanya ilmu hikmah, bukan ilmu amalan gaib ini itu. Kemudian waskito. Nah, ini juga banyak salah anggapan di masyarakat yang mengira orang yang waskito itu sama dengan orang yang pinter ngempleng, alias penerawangan gaib. Tiba-tiba bisa tahu ini itu rahasia yang disembunyikan. Bukan seperti itu, saudara. Orang yang waskito itu maksudnya adalah orang yang pandai melihat celah kesalahan dirinya pribadi dengan maksud untuk memperbaikinya. Karena sehebat apapun pengemplengan itu, penerawangan melihat rahasia orang lain, hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali bila mana kita tidak bisa melihat celah kesalahan diri kita sendiri. Itu tidak pantas disebut waskito. Jangan salah ngempleng, awas bintitan.